Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang soal berhitung cepat. Dan saya punya beberapa trik untuk mengerjakan soal ini dengan waktu yang sangat singkat. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan video penting ini, karena ini adalah informasi yang sangat kamu butuhkan untuk persiapan kamu menghadapi CPNS tahun 2021. Ayo kita langsung bahas 5 soal berhitung cepat beserta trik mudahnya. Ini dia. Soal yang pertama, 6 dikali 31 pangkat 2, ini ada dalam kurung, dikurang 201 dikurang 14 pangkat 2, semua dalam kurung. Nah, untuk mengerjakan soal yang semacam ini, kalian mesti ingat rumus yang pernah saya ajarkan di beberapa video saya sebelumnya. Kalian bisa cek. Ini caranya adalah, kalian masih ingat ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan, ya, ini kan modelnya sama, ya kan? Nah, caranya adalah, kalian harus pakai rumus ini. A ditambah B dikali A dikurang B. Ya kan? Jadi kalian harus dulu kerjakan ini. Ya. Caranya mengerjakan adalah 5 dikali 31, 6 dikali 31, itu akan dapat hasilnya 186 pangkat 2. Sehingga 201 dikurang dengan 14, dikurang 14 sama dengan 187 pangkat 2. Ya kan? Jadi kita substitusi ini. Jadi modelnya akan seperti ini. Ya, dari 6 dikali 31 kan 186, ya kan? Pangkat 2 dikurang, kan ini kurang. Ya kan? 187 pangkat 2. Berarti 186 ini adalah A dan 187 itu adalah B. Sama dengan kita mau jadikan model yang semacam ini. Ya kan? Caranya gampang sekali. 186 ditambah 187, ya kan, dikali A itu 186 dikurang, ya kan, B-nya adalah 187, ya kan. Nah, seperti ini. Sehingga untuk menyelesaikannya mudah sekali. Tinggal 186 ditambah 187, hasilnya adalah 373. Ya kan? Dikali 186 dikurang dengan 187, itu adalah minus 1. Ya kan? Sama dengan 373 dikali dengan minus 1 adalah minus 373. Ya kan? Jadi hasilnya dari soal ini 6 dikali 31 pangkat 2 dikurang 201 dikurang 14 pangkat 2, hasilnya adalah minus 373. Minus 373 terdapat pada opsi E. Ya, cukup paham ya? Kalian harus gunakan rumus yang semacam ini kalau kalian melihat soal yang seperti ini. Ya kan? Kali dulu, kurang dulu, kemudian model yang seperti ini. Akan berubah jadi model yang begini. Nah, kalau sudah pangkat 2, kalian gunakan posisi ini. Nanti akan dapat hasilnya ini. Ini sebenarnya cara yang paling mudah untuk mengerjakan soal TIU yang soal berhitung yang semacam ini. Pahamnya, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal selanjutnya, 225,225 dibagi 22,5. A100, B100,01, C10, D10,1, dan E10,01. Bagaimana cara pengerjaannya? Ikuti cara ini. Ya, saya tulis dulu. 225,225, ya kan? Dibagi dengan 22,5. Masing-masing kedua ruas ini itu dikalikan dengan 100. Ini caranya hanya untuk memudahkan aja. Ini dikali dengan dikali dengan 1000, dan ini juga dikali dengan 1000. Ya. Nanti ini 225,225 dikali dengan 1000, nanti dapat hasilnya itu adalah 200, ya kan? 225. Ini kan koma, ini kan koma. Kalau dikali dengan 1000, berarti komanya akan dibawa ke belakang 3 kali 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya kan? Berarti tinggal ribuan. Ya, ini hasilnya ribuan. Dibagi
22,5 dikali dengan 1000 berarti ini dibawa komanya dibawa ke belakang 3 kali. 1, ya kan? 2, 3. Di sini kan ada 0. Ada 0. Ya kan? Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 habis. Jadi ini hasilnya. Hasilnya ada 22.500 dibagi 22.500. Jadi sudah tidak ada perkomahan lagi. Nah, sekarang kita mau bagi ini 225.225 dibagi dengan 222.500 sama dengan, sekarang perhatikan ya, kalau saya pisah ini, kita mau pisahkan ini untuk cara memudahkan menghitung. 225.000 ditambah 225 per 222.500. Kalian lihat di atas ini. Kalau saya tambah 225.000, saya tambah dengan 225, nanti hasilnya seperti ini kan? 225.225. Ya kan? Saya pisahkan ini hanya untuk memudahkan saja. Ya kan? Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah ini penyebutnya adalah ini, dan ini juga penyebutnya ini. Sekarang kita lihat 225.000 dibagi 22.500 ditambah penjumlahan kan 225 per 22.500, ya kan? Kita bagi dulu ini, kemudian kita bagikan ini, ya kan? Sekarang ini kan 225.000 dibagi dengan 22.500, ini habis nilainya. Jadi tinggal 1 0. Artinya tinggal satu angka kan? Sama dengan satu angka 1 dan 0. Ya kan? Ditambah. Ya kan? 222 dibagi dengan 22.500, itu kan hasilnya sama dengan ini, kalau dibagi dengan 225 hasilnya 1 per, kalau dibagi dengan 225 habis tinggal 02 kan? 1, 2. Atau kita pecahkan 10 ditambah 1/100 itu kan sama dengan 0,01. Ya kan? Sama dengan 10 ditambah 0,01 sama dengan 10,01. Jadi hasilnya adalah 10,01 dan terdapat pada opsi E. Ini dia. Jadi cara pengerjaan soal hitungan semacam ini ada beberapa trik cara yang digunakan. Nah, ini salah satu cara yang digunakan. Ruasnya masing-masing dikali dengan 1000 itu untuk memudahkan saja. Kemudian di bagian sini mungkin kalian baru dapat ini. Ini kan 225.000 di 225, ya kan? Kalau saya pisahkan ini, nanti penjumlahannya ini akan kembali ke sini. Itu adalah cara untuk memudahkan menghitung, ya. Mungkin di situ jelas letak kesalahan ini. Kita lanjut soal yang berikutnya ya. Soal selanjutnya, 3/2 dari dalam kurung 2/3 ditambah 2/7 adalah A 1/7, B 8/21, C 10/21, D 3/7, dan E 6/7. Cara pengerjaannya kalian harus ingat rumus ini. A per B ditambah C per D sama dengan kali silang A dikali dengan D ditambah C dan B. C dikali dengan B, dan per ini B dan D itu dikali B dan D. Nah, kalian harus ingat rumus ini. Jadi ini soal yang seperti ini kita ubah dalam bentuk yang seperti ini ya. Kita pindahkan cara pengerjaannya. Ya kan, ini 3/2, 3/2. Dari itu kan sama dengan kali. Yang dalam kurung ini yang diubah sama persis yang seperti ini. Dikali, baru dikali ini. Ya kan? 2 dikali 7 ditambah 2 dikali 3. Dan 3 dan 7 itu dikali. 3 dikali 7. Ya kan? Hasilnya adalah 3/2 dikali. 2 dikali 7 sama dengan 14. Ditambah 2 kali 3 sama dengan 6. Per 3 dikali 7 sama dengan 21.
Sehingga hasilnya adalah 3/2 dikali 14 tambah 6 sama dengan 20/21. Ya kan? Ini mudah sekali untuk mengerjakan langsung sesimpelnya mungkin. 3, ini kan 3 dibagi 3 sama dengan 1, 21 bagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Ini kan bagi 3 sama dengan 1. Dibagi 3 sama dengan 7. Nanti dapat di sini 7 dan di sini 1. Ya kan? Nah, dan di sini yang 2, ini hapus ya. Jadi tinggal di sini 7 dan ini 1. Ini juga 2 dengan 20. Mudah sekali kan? Ini dibagi 10 ya. Ini bagi 2 sama dengan 1 dan dibagi 2 sama dengan 10. Jadi tinggal 1, 10 dan 1, 7. Ini kan perkalian. 1 kali 10 sama dengan 10 per 1 kali 7 sama dengan 7. Nah, sekarang perhatikan pada opsi ini itu kan tidak ada, ya kan? Nggak ada. Yang ada itu cuma yang samanya itu adalah penyebutnya 7, 7. Cara mengerjakan adalah kita cari, ini kan pecahan yang agak ribet. Untuk menyelesaikannya mudah sekali, kita lihat saja ini. 1 dikali 7 sama dengan 7, ditambah dengan 3 sama dengan 10. Sudah dapat 10/7. Sekarang kita cek ini, 1 kali 7 sama dengan 7, tambah 6 berapa? 13. Apakah 13/7? Salah. Jadi yang 10/7 ini setara dengan 1, 3/7. Coba kita cek. 1 dikali dengan 7 sama dengan 7. Ditambah dengan 3 sama dengan 10. Kembali lagi ke posisi awal dan penyebut 7. Pahamnya sampai sini untuk ini soal. Kita lanjut soal yang berikutnya. Nilai 37,5% dari 0,333 adalah A 0,008, B 0,015, C 0,1, D 0,125, dan E 0,321. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah persen dan angka desimal. Ini adalah angka desimal. Kalau dari itu ada kan perkalian, ya kan? 37,5% dikali dengan 0,333. Sekarang untuk memudahkan itu kita lihat dulu ini. Ini kan angka pecah desimal. Kalau diubah menjadi angka desimal itu 0,5 menjadi 1/2. 0,25 sama dengan 1/4. 0,125 sama dengan 1/8. 0,0625 sama dengan 1/16. Yang di bawah ini adalah 0,333 sama dengan 1/3. Dan 0,375 itu sama dengan 3/8. Ya. Kalian harus hafal inilah. Ini bagian yang terkecil aja. Kalian masih banyak cara-cara yang lain. Kalian bisa cek di internet pengubahan angka pecahan ini ke desimal, ya. Jadi ini kita kerja dulu. Yang 37,5% itu kan sama dengan 37,5%. Persen itu kan sama dengan per 100. Kalau ini naik ke atas berubah jadi 10 pangkat minus 2. Ya kan? Jadi ini adalah 37,5 dikali 10 pangkat minus 2. Kalau kita hilangkan ini, berarti koma ini naik ke depan 2 kali. 1, 2. Angkanya 2 kan? Berarti sini koma nolnya. 0,375. 0,375 sama dengan 3/8. 3/8. Sedangkan 0,333 itu sama dengan 1/3. Ini berarti sudah berubah menjadi angka pecahan. Sehingga kalau 37,5% itu adalah 3/8. Ini dari sama dengan perkalian. Dan ini 0,333 sama dengan 1/3. Ya kan? Hasilnya seperti ini. Cara untuk mengalihkan itu mudah saja. Ini sekarang perhatikan, ini kan 3 dan ini 3. Ya kan? Dibagi aja. Ya kan? Jadi tinggal 1/8. 1/8 itu hasilnya adalah 0,125. 0,125. Dan opsi yang benar itu adalah bagian D, 0,125. Ini sebenarnya cara pengerjaannya. Jadi
lama saya kerja karena saya harus menjelaskan dulu ini dulu. Tapi kalau kalian langsung kerjakan yang seperti ini, hanya berapa detik saja semua bisa selesai. Paham ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang terakhir. 51% dari 576% dari 22/576. Dan ini opsinya di bawah. Sekarang perhatikan ya. Kalau dari itu kan perkalian. Dalam matematika ya, perkalian. Jadi ini kali semua. Ya kan? Ini kan pecahan. Ini kan persen. Dan ini adalah pecahan. Nah, untuk mengerjakan model seperti ini, kalian lihat cara saya. 51% itu sama dengan 51/100 dikali. Ya kan? Ini 576% sama dengan per 100. Ini dari sama dengan kali 22/576. Ini kan pembagian ini sama juga menyambung ke sini. Ya. Jadi kalau ini dibagi hasilnya tidak ada, habis kan? Jadi tinggal 51 dikali dengan 22/100 dikali 100 sama dengan 10.000. Hasilnya adalah 51 dikali dengan 22. Ya, 51 dikali dengan 22 hasilnya adalah 1122/10.000. Nah, sekarang perhatikan. 1122 ini ya 1, 2, 3, 4. Itu kan sama dengan 10 pangkat minus 4 kan. 10 pangkat 4 kan. Saya hapus ini. 10 pangkat 4. Jadi kalau ini naik ke atas di sini setara dengan ini akan berubah jadi perkalian 10 pangkat darinya positif. Karena naik ke atas berubah jadi minus 4. Ya kan? Kalau minus itu kan, kalau saya hapus ini berarti angka koma yang dari sini tuh akan maju ke depan. Kecuali kalau positif itu komanya akan berada di belakang. Di sini ada koma. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sini nolnya. 0,1122. Ya kan? Jawabannya adalah 0,1122 dan itu terdapat pada opsi B. Ya, ini adalah cara pengerjaan metode dari hitungnya fisika dan kimia. Jadi kalian bisa coba ini yang pakai cara yang seperti ini. Karena ini hanya untuk memudahkan jika ada perkalian yang begitu besar dan ada angka-angka pecahan atau desimal. Ya, itulah tadi beberapa soal terkait soal berhitung cepat dan cara-cara trik-trik yang sudah saya ajarkan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.